Coba Coba. dari Yang mana kanan nih? kita. Yang penting jangan lari dari yang kita bilang tadi. Iya. Jangan lari dari yang kemarin. Lari. Tahu. Tes. Amang bisa dikasih naik dikit amang. Hasilnya terbang. Terbang. Tadi saya namanya ini download di HP. Bisa. Orang selamat kacamata di bawah. Udah bui. Oh itu? Kalau duduk di situ di atas teman nggak pengen tahu mbak. Sebenarnya ini masih dilihat juga, cuman takut saya nggak ini kan. Anggo Songon masih bisa dibaca tanpa kaca. Pasti itu nomor. Kalian memang kan nggak perlu bahkan di atas. Coba yang pertama tadi tuh. Coba. Udah pergi tuh. Cari 25 masa sih lo nana aku. Oh cocok. Mau tarik om. Cocok. Maka Ya memang begini dinyalakan supaya anu. Kenapa itu? Ulang ya.
Lambat. Saya ini mau memahami lagunya dulu. Oh. Ingat-ingat. Menjawab. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita memasuki Minggu Reminis Kere. Firman Tuhan berkata di Mazmur 25 ayat 6, "Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala." Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Terpujilah Allah yang sebagai tempat perlindungan kita. Dia yang penuh rahmat dan kasih setia, layak disembah dan dimuliakan. Kebaikannya nyata di dalam hidup kita. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita satukan hati untuk memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND-HKBP nomor 26 ayat 1 dan 2. Terus
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Pengasih, kami sampaikan puji syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal itu ke dalam kuasa dosa dan maut, supaya kami jangan binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus Kristus telah menjadi kebenaran dan kekudusan kami. Karena itu, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena kurban yang kudus yang telah diserahkannya untuk keampunan dosa kami. Dengarlah doa kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 205 ayat 1 dan 2. Hukum Taurat dalam ibadah kita hari ini adalah titah kelima sampai titah ke-10. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukannya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 673 ayat 1 dan 2.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang kepadamu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi kami, dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar bertobat dan meninggalkan dosa kami. Tolonglah kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan pengakuan dosa. Demikianlah firman Tuhan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND HKBP nomor 177 ayat 1. Diperdosai
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Mazmur 22 ayat 23 sampai ayat 31. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia. Hai segenap anak cucu Israel. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 769 ayat 1. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti kawan-kawan kita di seluruh dunia mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, Shalom. warta gereja kita di Minggu tanggal 28 Februari tahun 2021 adalah sebagai berikut. Bagian 1 Romawi bagian umum yang pertama. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Reminis Grace. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu ya Tuhan. Dengan topik Allah memperhitungkan iman orang percaya. Yang kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan belum beredanya pandemik virus COVID-19, dihimbau kita tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker baik dalam gedung maupun di luar gedung gereja, mencuci tangan dengan air mengalir minimal 20 detik, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan, dan setelah ibadah selesai dimohon untuk langsung pulang. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjaga umat-Nya. Yang ketiga, rapat kuria. Pada hari ini Minggu tanggal 28 Februari 2021, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan rapat kuria untuk menetapkan program dan anggaran Gereja HKBP Makassar untuk tahun 2021. Dimohon kepada majelis dan seksi-seksi kategorial dan jemaat yang sudah dihubungi situa wilayah masing-masing untuk menghadirinya, dan rapat akan dimulai setelah selesai ibadah minggu atau pukul 10.30 WITA sampai dengan selesai. Tempat gedung gereja Bahasa Batak. Berhubung kita masih harus mengikuti protokol kesehatan, jadi peserta yang dapat mengikuti rapat kuria sesuai dengan komposisi yang ada di dalam tabel pada warta kita masing-masing. Dihimbau setelah ibadah minggu selesai, dimohon kepada peserta yang rapat yang telah dihubungi ketua dewan dan majelis wilayah masing-masing agar berkumpul di gedung sekolah minggu untuk registrasi. Marilah kita menghadirinya dalam sukacita. Tuhan Yesus memberkati program dan anggaran gerejanya. Yang keempat, pembukaan kebaktian wilayah. Hari Selasa tanggal 2 Maret 2021, gereja kita akan melaksanakan ibadah pembukaan kebaktian wilayah. Kebaktian dilaksanakan di Gereja Bahasa Batak HKBP Makassar. Masuk pukul 19.00 WITA. Marilah kita menghadirinya dengan sukacita. Yang kelima, kegiatan kategorial. Pada hari Kamis mulai hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 yang akan datang, PA kategoria AMA dan Paropuan akan berjalan kembali seperti biasa sesuai jadwal PA masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Yang keenam, launching tahun pemberdayaan. Hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 yang akan datang, sebelum masuk acara ibadah Gereja HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 IBT akan melaksanakan launching tahun pemberdayaan. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketujuh, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Mario Bintang Simanjuntak. Yang ketiga, Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manulang. Yang keempat, Amang SE Sinaga. Yang kelima, Parulian Boru Pasaribu. Yang keenam, Nyonya CJ Sipayung E. Boru Napitupulu. Yang ketujuh, Amang Situa Dr. Andes M. Sinaga MBA. Yang kedelapan, Amang Insinyur TMT Siahaan. Yang kesembilan, Nyonya Manurung Boru Sinorat. Yang kesepuluh, Nyonya Situa D. Pangaribuan SA Boru Hutahayan. Yang kesebelas, Amang Situa PRM Sinaga. Yang kedua belas, Amang Aha Manurung.
Yang ke-13, Nyonya W. Naibaho, KR Boru Pasaribu. Yang ke-14, Amang A. Siregar. Yang ke-15, Nyonya T. Sitanggang N. Boru Tabarat. Nomor 16, Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga. Yang ke-17, Amang S. Sitorus. Yang ke-18, Nyonya D. PS Tambunan MRR Boru Lubis. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. Yang ke-8, daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 21 Februari sampai dengan 28 Februari 2021. Bagian A, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 7 orang. Bagian B, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 5 orang. Dan bagian C, ulang tahun pernikahan ada 1 keluarga. Yang berikut daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 1 sampai dengan 7 Maret 2021. Bagian A, ulang tahun kelahiran remaja sampai dengan dewasa ada 10 orang, ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 4 orang, dan ulang tahun pernikahan ada 3 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. Bagian kedua, bagian keuangan. Warta keuangan penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir per tanggal 27 Februari 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing atau dalam WA grup wilayah kita masing-masing yang telah dibagikan bagi jemaat HKBP Makassar. Demikian warta gereja kita, Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 772 sambil kita mengumpulkan persembahan kita. Siapa
Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan, pada hari Minggu yang berbahagia ini, Tuhan boleh memimpin kami dan melayakkan kami untuk menaikkan syukur dan pujian kami ya Tuhan. Kiranya itu boleh berkenan di hadapan-Mu. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhanlah yang hadir di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami Tuhan boleh dimenangkan oleh firman-Mu dan kami boleh berbuah dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu, Reminiscere di tanggal 28 Februari 2021, tertulis di Roma pasal yang keempat, dimulai dari ayat yang ke-13 sampai kepada ayat 25. Roma 4 ayat yang ke-13 sampai kepada ayat yang 25. Saya akan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka mengharapkannya dari hukum Taurat, menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semuanya. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyak nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dan jemaat yang boleh beribadah melalui live streaming di rumah kita masing-masing, dalam hidup kita, ketika kita menjadi orang yang tidak diperhitungkan, baik di keluarga, di pekerjaan kita, baik dimanapun saja, hal itu dapat mengecilkan hati kita. Itulah ketidaksempurnaan di tengah-tengah kehidupan atau di dalam dunia ini. Tapi yang menjadi hal yang bisa kita saksikan, banyak orang berlomba-lomba untuk sempurna di mata orang. Baik melalui predikat ilmu yang ia miliki, baik juga melalui kedudukan, jabatan, dan hal yang sebagainya. Untuk memposisikan dia menjadi orang yang sempurna di dalam kehidupan kita. Terlepas dari berita yang boleh membuat kita terkejut, Sabtu kemarin atau Jumat kemarin ya,
Mungkin kita menjadi warga Sulawesi Selatan amat terkejut mendengar peristiwa penangkapan OTT terhadap gubernur kita. Kita bukan menjadi orang yang menjudge atau menghakimi. Setiap orang adalah orang yang berdosa. Setiap orang memiliki masa lalu. Tetapi ketika saya membaca komentar para netizen, ketika berita itu diterbitkan ataupun berita itu sudah tersebar kemana-mana, bahkan ke grup WA dan lain sebagainya, mengatakan ya kalau melihat kehidupan dan latar belakangnya tidak ada orang yang menyangka. Karena saya sendiri atau kita mungkin mendambakan kesempurnaan seorang pimpinan kita. Nah, hal itu boleh kita lihat kalau tadi saya mengatakan banyak orang ingin sempurna melalui latar belakang pendidikan, melalui kehidupannya dan lain sebagainya. Tetapi ada kalanya ketika manusia pada titik kesempurnaan itu tidak dapat menyembunyikan status dia sebagai orang yang berdosa. Tidak dapat menyembunyikan dirinya di hadapan Tuhan, bahkan di hadapan semua manusia, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Hal itu ketika orang yang boleh menjadi berita yang boleh santer di tengah-tengah Sulawesi Selatan ini, wah dia adalah dambaan kita, dia adalah yang kita apakan, ya begitulah kehidupan. Ada kalanya kita boleh jatuh dan lain sebagainya. Hal itu juga boleh terjadi di dalam perjanjian ataupun orang-orang yang ditokohkan di dalam Alkitab ini, bahkan di perjanjian lama, bahkan di dalam perjanjian baru. Dan boleh kita menyaksikan seorang tokoh yang boleh dipakai oleh Tuhan, yakni Daud, bisa juga jatuh ke dalam dosa. Hal inilah boleh kita melihat bahwa keberadaan dan status kita di hadapan Tuhan adalah tidak berharga bila mana Tuhan tidak mengangkat harkat kita. Bila mana tidak Tuhan memperhitungkan kita menjadi orang yang berhak mendapat belas kasihan. Kalau tadi di penghantar khotbah saya katakan, kita dapat menjadi orang yang rendah diri atau orang yang menarik diri kita ketika kita tidak diperhitungkan. Atau ketika kita di dalam keberdosaan kita, atau ketika kita hidup di dalam masa lalu yang amat buruk dan lain sebagainya. Tetapi hal yang amat istimewa yang boleh kita lihat dari karya keselamatan dan pekerjaan Tuhan yang amat luar biasa, kita dapat diperhitungkan melalui kasih karunia yang amat besar. Hal inilah ketika Paulus boleh menuliskan pada kitab Roma, kitab yang merupakan hal yang amat istimewa yang ia tuliskan. Kita boleh belajar bagaimana belajar tentang apa yang kita imani. Boleh kita baca kitab Roma ini. Ini merupakan kitab yang banyak menuliskan tentang teologi orang Kristen. Dan di sini juga Paulus boleh menekankan bagaimana orang Yahudi membenarkan dirinya, mengatakan bahwa kami adalah orang Yahudi yang istimewa ketika boleh ataupun meyakini bila mana mereka disunat atau bila mana mereka melakukan hukum Taurat. Hal itulah dikatakan oleh Paulus, dia tidak tekankan bahwa tidak ada orang yang sempurna. Tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan bila mana dia mengatakan saya melakukan perbuatan baik, saya melakukan segala sesuatu untuk terlihat sempurna, maka saya dibenarkan. Tidak. Tetapi Paulus menekankan bahwa setiap orang sudah kehilangan kemuliaan Allah karena sudah jatuh ke dalam dosa. Maka karena itu Paulus mengatakan, sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia ini. Dia mengatakan, apakah salah kalau kita boleh membaca ini? Apakah salah hukum Taurat itu diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel? Hukum Taurat itu tidak pernah salah. Hukum Taurat itu adalah cara untuk memagari, untuk mengajak kita, mengingatkan kita untuk hidup kudus di dalam kehidupan kita. Berarti hukum Taurat itu diberikan agar kita melakukannya sempurna. Tetapi siapakah orang yang dapat melakukan ke-10 hukum Taurat itu? Tidak ada. Maka hukum Taurat itu tidak salah diberikan. Tetapi melalui hukum Taurat, kita manusia yang tidak dapat melakukan itu secara sempurna, hukum Taurat itu akan membimbing kita untuk mengenal anugerah Tuhan yang amat luar biasa. Karena apa?
Paulus sudah mengatakan, tidak ada seorang pun yang sempurna, tidak ada seorang pun yang tidak berdosa, karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Maka itulah dikatakan bahwa Abraham merupakan contoh yang diberikan oleh Paulus ketika dia menekankan kepada bangsa Israel, ataupun pada saat itu orang Yahudi boleh mengatakan mereka adalah kaum yang lebih dilayakkan, kaum yang lebih istimewa menerima pembenaran. Dia mengatakan, lihatlah Abraham. Apakah Tuhan menyuruh dia atau memberikan hukum Taurat kepada dia maka dia dibenarkan menjadi bapa orang percaya? Tidak. Tetapi Abraham menerima pembenaran karena kepercayaannya. Abraham menerima anugerah yang daripada Tuhan karena dia meyakini cara kerja Tuhan. Kalau boleh kita lihat tadi pada ayat berikutnya, dia sudah tua, bahkan kekuatannya sudah berkurang, tetapi dia masih mengimani akan apa yang diberikan oleh Tuhan, akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepadanya. Bahkan Sarah yang rahimnya sudah tertutup, bahkan dia adalah sudah dikatakan mandul, tetapi dia meyakini apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadanya, dan itu dianggap oleh Tuhan, dan itu dianggap menjadi sebuah kebenaran. Maka benarlah dikatakan di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Hal itu boleh mengajarkan kepada kita bahwa untuk melihat kebaikan Tuhan, untuk melihat kasih karunia Abraham boleh mengajarkan kepada kita, seberapa besar yang kau imani, sebesar itulah Tuhan akan berikan kepada kita. Seberapa besar kita mengimani akan kebesaran Tuhan itu, Tuhan akan tambahkan itu bagi kita. Tetapi bila mana kita dalam keraguan, maka benar yang dikatakan oleh Yakobus, orang yang mendua hati, orang yang ragu tidak akan tenang hidupnya. Dan orang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak meyakininya dan tidak melihat perbuatan Tuhan, dia tidak akan menerimanya. Maka kalau dikatakan iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Abraham melakukan apa yang dilakukan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah bagi dia. Maka bila mana Paulus mengatakan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Haporsionido nama patuguho kita yang mengajari kita untuk melihat karya Tuhan. Kepercayaan kita, keyakinan kita, itu yang mengajari kita untuk melihat, sekalipun kita tidak tahu apa yang terjadi 10 tahun, 2 bulan yang akan datang dan lain yang sebagainya, tetapi iman percaya kita boleh melihat Tuhan itu bekerja, Tuhan itu menyediakan, itu akan kita terima. Itu akan dianggap oleh Tuhan sebagai sebuah pembenaran. Namun menjadi konteks yang terjadi di dalam kehidupan kita, sering sekali apa yang menjadi persoalan kehidupan bisa memicu kita untuk menjadi patah semangat atau menjadi menggerutu ketika segala sesuatunya tidak sejalan dengan pikiran kita. Kita boleh melihat pengalaman iman daripada Yakub. Yakub itu adalah orang yang memiliki keteguhan iman yang teguh. Ketika dia dilanda pergumulan, ketika harta dan anak-anaknya diambil oleh Tuhan, dan segala sesuatu, bahkan dia menderita sakit, dia bisa menjadi mengeluh kepada Tuhan. Sekalipun kembali dia menaikkan imannya, menguatkan imannya. Dan itu juga bisa terjadi pada kita. Bisa kalanya kita menjadi seperti Thomas. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ia meminta bukti. Bahwa mengatakan, apakah Tuhan Yesus itu bangkit? Dia mengatakan, sebelum saya menusukkan tangan saya kepada tangan, saya tidak percaya. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita juga bisa seperti tokoh-tokoh yang lainnya, bahkan seperti Petrus. Kita mengatakan, saya setia untuk mengikut Yesus. Tetapi dia ketika di dalam persoalan yang amat sulit untuk menentukan pilihan, untuk menentukan keputusan, dia menyangkal Tuhan sebanyak 3 kali. Itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Itu adalah
persoalan ataupun realita perjalanan iman kita. Tetapi bagaimana kita juga belajar dari kehidupan Abraham. Bila mana kehidupan kita, persoalan keluarga, sakit penyakit bisa membuat menghalangi kita untuk melihat karya Tuhan, untuk mempercayai akan janji Tuhan. Kalau boleh kita lihat tadi pada bacaan di ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bayangkan amang inang, naposo bulung remaja yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah sangat lemah, tetapi dia percaya akan janji Tuhan. Istrinya sudah dikatakan tidak dapat menerima keturunan, tetapi dia percaya. Bagaimana dengan kita? Kita sering menjadi orang yang menggerutu, kita menjadi sering menyalahkan segala sesuatu bahkan yang lainnya. Padahal bisa jadi kita pada saat ini adalah orang yang memiliki kesehatan yang lebih bugar, yang memiliki segala sesuatu dan lain sebagainya. Bila mana hanya ada persoalan kecil, iman kita sudah mulai goyah. Bila mana ada segala sesuatu yang menyurutkan semangat kita untuk melayani, untuk melakukan yang perbuatan baik, kita mundur teratur, bukan maju secara perlahan. Mundur teratur akhirnya tidak terlihat. Itu sering terjadi di tengah-tengah kehidupan pekerjaan dunia pelayanan. Ketika saya tidak mau, gabe mundur may bana, HP naniulahon, nadenggan do, ale gabe mundur. HP sasitong na disido hita margogo ala disima hita tarida tahan uji do hita manang daun. Hapor syottai teruji kah atau apa tidak? Maka perlu kita melihat kematangan iman kita melalui peristiwa segala sesuatu yang mengajarkan kita, yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita menjadi orang yang setia di kala lemah? Apakah kita menjadi orang yang boleh setia ketika kita di dalam keadaan sukacita? Bila mana kita lihat Abraham ini, dia tidak mengetahui bagaimana tanah Kanaan. Dia meninggalkan Ur Kasdim pada masa dia yang masih lanjut usia. Kalau kita mengatakan dangalau tu sido akalan na asing. Alani molo songok kami aka full timer itiki menandatangani surat ketika menerima penakbisan pasti dikatakan ditempatkan dimanapun, bersedia ditempatkan dimanapun. Jadi adung dos sipatame mangate aka pelayan juga ama biar apalagi contohnya mulai di sigoto mate buhame ate tapi sigoto padahal dia tahu adakah Tuhan di sana, ada begitu. Nah itu juga bisa terjadi bagi orang yang bekerja di instansi. Ada juga jemaat kita yang dia bercerita sama saya ketakutan, aduh saya akan ditempatkan ini pindah bagaimana ini. Itu juga menjadi ketakutan bagi kita. Kalau boleh kita lihat juga Abraham ini dia tidak tahu Ur Kasdim. Kalau tadi saya katakan tadi pelayan bisa jadi contohnya karena ala neng ngeliling iba esok kami melayani tiba-tiba romes atau tiba-tiba nutus sigoto ulu babiar ibate mate mak songo dia me alai disido iman kita percaya. Apakah kita percaya ada Tuhan di sana? Apakah kita percaya bahwa Tuhan menyediakan? Apakah kita percaya ada cara Tuhan, rancangan Tuhan ingin menempatkan kita di sana? Nah, bagaimana dengan Abraham? Dia sudah sangat lemah. Dia tidak tahu itu bagaimana tanah Kanaan. Tapi dia percaya meninggalkan. Apakah Abraham sebelum dia berangkat ke tanah Kanaan adalah orang yang miskin? Tidak. Dia adalah orang yang berkelimpahan. Hal itulah boleh menandakan kepada kita ketika mengikut Tuhan ataupun ketika kita ingin menyaksikan iman kita, ternyata kita harus meninggalkan segala sesuatu yang boleh membuat kita menjadi terbatas dengan Tuhan. Tadi orang berlomba-lomba untuk sempurna, baik melalui predikat ilmu, baik melalui apapun yang dia miliki, tetapi itu tidak sempurna di hadapan Tuhan karena kita hanya dibenarkan oleh karena kasih karunia-Nya. Nah, bila mana untuk menyaksikan iman ini, kita juga perlu menanggalkan
Abraham meninggalkan sanak saudaranya, Abraham meninggalkan segala hartanya. Dia percaya kepada orang yang menyuruh dia. Dia tidak tahu bagaimana tanah Kanaan. Dia tidak mengatakan bagaimana saya mungkin untuk mendapatkan keturunan padahal istri saya adalah seorang yang mandul. Bagaimana saya bisa disebut menjadi bapak orang percaya? Tapi dia percaya dan Tuhan menganggap itu sebagai kebenaran. Maka apa yang perlu kita tanggalkan Bapak Ibu sekalian? Tanggalkanlah keberadaan kita. Bila mana kita menjadi orang yang teristimewa, memiliki segala sesuatu, hal itu adalah rendah di hadapan Tuhan. Ingatlah kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, karena kita dibenarkan hanya karena kasih karunia Tuhan. Agar iman kita boleh terarah kepadanya. Iman ini, perjalanan iman ini kita bisa dimatangkan agar kita boleh kuat dan setia terhadap Tuhan. Perlu kita mengupgrade diri kita. Kalau nanti kita rapat huria, pasti ada evaluasi. Pasti ada hal-hal yang boleh kita lihat pencapaian kita di tahun yang lalu. Pasti ada program dan yang lain agar pelayanan kita di tahun pemberdayaan ini semakin kuat. Itu boleh terjadi di rumah tangga juga kita, apa menjadi resolusi kita, bahkan di instansi pekerjaan. Demikian juga dengan iman. Kalau tadi kita katakan banyak orang yang dipakai oleh Tuhan, banyak juga di tokoh-tokoh di tengah-tengah Alkitab ini yang boleh diurapi oleh Tuhan, bisa jatuh imannya. Maka disitulah amang inang naposo bulung yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Berarti ikon di-upgrade dohita. Harus kita penuhi hati kita dengan firman Tuhan itu. Kalau sekarang media sudah baik, teknologi sudah semakin canggih, kiranya iman orang sudah semakin matang. Tapi yang menjadi persoalan di tengah-tengah pandemi ini, gereja sudah belajar IT dengan baik, ibadah sudah disiarkan dengan live streaming, tapi bukan malah mendekatkan dia kepada Tuhan, malah sudah dipermudah, makin dia tidak mudah datang kepada Tuhan. Itu yang menjadi persoalan. Maka itu yang membuat iman kita menjadi berkurang. Itu yang membuat iman kita menjadi melempem, bahkan kita bisa digoncang. Tadi boleh saya katakan, yang terjadi berita sekarang atau yang terjadi di sekeliling kita, bisa kita mengatakan, ibana par Tuhan do, ibana dot akalan asing buasa di ulahon. Terjadi doi di di bibel tahun terjadi, akan napinakken di bata, boy do madabu, boy do di haporsion na madabu, aladang hot ibana, aladang dipasaha dirina tu di bata, alani ido hagogo otta. Bohado hita mananda asini rohani di bata, pembenaran akan kasih karunia Tuhan itu. Kalau kita tidak mengetahui apa yang kita percayai. Ku yakin apa yang ku imani. Kalau kita yakin apa yang kita imani, berarti carilah dasarmu harus kuat. Dasar kita harus apa? Banyak orang sekarang meninggalkan kepercayaannya karena dia tidak tahu apa yang ia imani. Maka molotu akapar guru malua selalu dohutonahon. Sekali seumur hidup kalian mendapatkan pembelajaran. Katekisasi di lainnya tidak ada. Bila mana ada orang bertanya tentang kepercayaanmu, bukan untuk memperdebatkannya, tetapi kau hot di bagasan pengakuanmu. Kau kuat terhadap apa yang kau imani. Ido namang baik kita munggil di tonga-tonga di situasi sonarion, aladang benar pemahaman kita. Maka yang paling luar biasanya lagi, bila kita menjadi orang yang percaya atau memberikan waktu kita untuk mengimani akan apa firman Tuhan ini, maka lakukanlah. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Abraham melakukan apa yang ia percayai, maka Tuhan membenarkan itu dan menambahkan itu kepadanya. Hal yang luar biasa lagi bagi kita, Bapak Ibu, naposo bulung dan remaja yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan itu, kita orang yang berdosa tidak dapat selamat, tetapi kita dibenarkan oleh karena Tuhan, karena kasih karunia-Nya, yakni melalui Yesus Kristus. Ketika di akhir daripada pasal ini dikatakan, tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan dibangkitkan
karena pembenaran kita. Kalau orang Yahudi pada konteks ini mengatakan ay holak kami do malua ala hami do namanggulahon hukum Taurat. Ay holak kami do keturunan si Abraham diberek nasida melalui keturunan secara biologis. Alai marhite turpu na pinasani si Paulus ini mengatakan semua kita dibenarkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Maka hal yang paling besar adalah pembenaran itu adalah kita menerima kasih karunia Tuhan melalui Yesus. Kita dimenangkan melalui kematian dan kebangkitannya. Alanii amang inang naposo bulung nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. On mana umarga asini rohani di bata. Kematiannya minggu prapaskah ini mengajarkan kita perenungan kita untuk melihat kebaikan Tuhan melalui kasih-Nya yang amat besar. Minggu prapaskah ini kita boleh melihat saya orang berdosa. Apapun yang saya lakukan di tengah-tengah dunia ini tidak dapat membuat saya untuk menerima anugerah-Nya. Tapi hanya karena kasih karunia Tuhan yang diberikan secara cuma-cuma, saya diangkat. Dulunya hukuman kita adalah maut. Tetapi karena Tuhan melihat iman kepercayaan kita, itu dianggap menjadi sebuah pembenaran. Dia memberikan anaknya bagi kita, mati bagi kita. Itu harus kita syukuri dan kita hidupi di dalam hidup kita. Maka lihatlah, bila mana minggu prapaskah ini mengajarkan kita untuk merenungi perjalanan Tuhan Yesus yang amat besar, mari kita melakukan itu di dalam hidup kita. Kalau Santo Katolik mengatakan, Paus mengatakan, apa yang boleh kita lakukan di minggu-minggu prapaskah ini? Kalau orang Katolik yang lainnya berpantang dan lain sebagainya. Tetapi yang utama itu bagaimana kita merenungkan perjalanan Tuhan Yesus. Ise maau alai di lehon ibana dirina manesa dosaku gabe partohap au di harajaonna. Iduna ikon surat gorga di bagasan rohata. Aha masih ulauno tahapor syaima holong ni rohani di batai. Napa duahon manang pena masa amang inang apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, belajarlah dari Abraham. Ketika lemah kita boleh dikuatkan. Apapun terjadi saya tetap setia terhadap janji Tuhan. Dan Paulus juga mengimani itu. Dido ibana do ai di hagaleo kido timbul hagugu oko. Jadi molo masa amang inang nang akaruas na beribadah di Jabu manang pena masa ingok ma. Di hagaleo taido timbul hagugo otta. Di sido gabe lampang hapor syota. Mergugo mahita. Di minggu prapaskon bohado hita makapor syai di batamar hite hatana. Mangula mahita. Ahana tahapor syai ulahon masongon si Abraham. Molo na namasai mangulu hita di bagasan parungutunguton. Saya may unang be marungutungut kita. Mardalam ma unang gabe mundur. Molo di minggu di akanau nalalui gabe holan namak katahatay dongat tahita somay unang be. Asa mangulu hapor syotay gabe unang madabu hita tu bagasan dosa. Amang inang nanholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Molo di minggu ton didok Allah memperhitungkan iman orang percaya. Yang mau kita pegang, yang menjadi berita sukacita bagi kita, seberapa besar yang kau imani, sebesar itu Tuhan akan berikan kepada kita. Percayalah akan kuasa Tuhan. Amin, kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan. Pada minggu hari ini Tuhan boleh meneguhkan kami. Bagaimana Tuhan boleh mengajarkan kami segala sesuatu di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami orang yang berdosa, yang tidak layak menerima belas kasih-Mu. Tetapi Tuhan boleh angkat kami. Tetapi Tuhan boleh melihat iman kepercayaan kami dan memperhitungkannya. Sehingga Tuhan, kami menerima anugerah Tuhan yang terbesar. Bahkan melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati bagi kami. Bapa yang maha baik, bila mana pada minggu ini, Tuhan boleh mengingatkan kami, belajar dari iman kepercayaan Abraham. Dia dalam kelemahannya, dia di dalam keberadaannya, mengimani dan teguh di dalam panggilannya. Biarlah kiranya Tuhan itu boleh menjadi perenungan bagi kami, bahwa dalam situasi apapun
Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji, apapun yang terjadi, baik dalam keadaan lemah, baik di dalam keadaan sukacita, baik apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami tetap setia dan taat dan mengimani akan kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami tidak melihat, namun kami percaya rancangan Tuhan itu terbaik. Karena Engkau adalah Allah yang menyediakan, Allah yang menjadikan segala sesuatu dengan kebenaran firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan, ketika kami mengimani Tuhan, ketika kami percaya akan firman-Mu, sering sekali banyak hal yang membuat kami jatuh. Maka ajarkan kami dengan Roh Kudus-Mu, pimpin kami, agar kami Tuhan tetap hidup di dalam ketaatan, hidup dalam ibadah kami, karena itu adalah kekuatan kami. Agar apapun Tuhan, bila mana kami berjalan dengan jalan Tuhan, semua akan menjadi terang, dan Tuhan akan memampukan kami. Dalam persoalan apapun, itu kami boleh menjadi pengikut Tuhan yang setia. Ajarkan kami juga untuk melihat, bila mana kami melihat kemustahilan melalui mata, hati, pikiran kami, melihat itu tidak akan mungkin. Tapi ajarkanlah kami untuk melihat seperti Sarah. Awalnya dia tidak percaya, namun kemudian ia melihat kebesaran Tuhan. Ajarkanlah kami juga seperti Abraham, agar kami juga percaya dan taat akan janji Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengarkan. Berkati seluruh jemaat-Mu, biarlah kami Tuhan dibenangkan di dalam kasih-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu dalam setiap kehidupan kami, yang di dalam masa pertumbuhan, yang bersekolah, bahkan juga Tuhan yang duduk di bangku perkuliahan, yang bekerja, yang berumah tangga, bahkan apapun Tuhan kegiatan dan aktivitas kami. Tuhanlah yang memampukan kami untuk senantiasa hidup di dalam Engkau. Kami percaya perjalanan pelayanan gereja kami, Tuhan akan memberkatinya. Tuhan akan memampukan kami, seluruh majelis, jemaat, bahkan yang mengambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Biarlah kami juga Tuhan memuliakan Tuhan melalui apa yang ada pada kami. Kami percaya juga Tuhan rapat huria yang akan diberlangsungkan pada hari ini, biarlah Tuhan semua berjalan dengan baik. Berikan kami kesehatan, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, agar Tuhan kami sehati dan sepikir di dalam Engkau, sehingga semua boleh berlangsung dengan baik. Kami juga berdoa untuk jemaat kami bila mana tidak dapat beribadah, hanya bila mereka dalam keadaan lemah, yang terbaring di rumah, bahkan di rumah sakit. Tuhanlah yang senantiasa memberikan kesembuhan, yang melawat mereka, menguatkan iman kepercayaan mereka. Kasihanilah. Biarlah kiranya keluarga yang memberikan perawatan, kuatkan, dan kiranya sukacita tetap ada bagi mereka. Kami berdoa untuk seluruh jemaat kami yang bersukacita karena ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Biarlah dengan rasa syukur yang mereka terima Tuhan, mereka senantiasa dapat menyaksikan kemurahan Tuhan di sepanjang hidup mereka dan menaikkan syukur hanya ke hadapan-Mu. Bapa yang maha baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkatilah. Kami berdoa untuk seluruh saudara kami yang tertimpa bencana alam, kasihanilah. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami. Bila Tuhan boleh berkati kami, ajari kami juga untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan di sepanjang minggu ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 770 ayat 1 dan seterusnya sambil mengumpulkan persembahan. Sama porus mahoganu pari
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Selamat hari Minggu, salam sehat. Oke. Ya, mengulangi salinaya menginang akan peserta rapot kuliah tu sekolah minggu mahita terasi bahan-bahan untuk rapot kuliah dong ibu masuk kita musim itu gereja tahun soni mah bobo sen hami mungkin ada waktu setengah jam untuk prepare pada ngaton inganan untuk persiapan inganan tak mulai tema. Berdoa
las roham Yesus si pangurupim las roham Hot hapur seaurmi Luhat pose roham Margongatun Yesus si las roham Las roham Las roham Margongatun Yesus si las roham Yesus las roham Molo Yesus dongan las roham Jaga undaun di las roham Tiruanmu atau Ramenang holong nai Salereng di kolumi las roham Las roham Las roham Mardongatun Yesus las roham Silakan mariho di tempat kirimoni Mardongatun Yesus las roham Sukses.